Ibadah Natal Onsite GBI Mega Bekasi akan diadakan pada tanggal 25 Desember 2021 dengan 3 kali ibadah pada pukul 9 pagi, 11 pagi, dan jam 1 siang. Karena keterbatasan ruangan, maka jemaat yang akan mengikuti ibadah onsite harus terlebih dahulu mendaftar pada link atau scan QR yang tersedia di layar. Sampai bertemu di hari Natal. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GBI Real 18. Kami rindu menyambut untuk jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini, kiranya terberkati lewat ibadah online ini. Dan kami juga mengundang untuk saudara mengikuti ibadah-ibadah online ke depannya. Dalam rangka menutup tahun, kami mengundang saudara untuk mengikuti rangkaian ibadah Natal yang akan disiarkan via YouTube dari YouTube GBI Real 18 pada tanggal 24 Desember jam 7 malam dan ibadah 25 Desember jam 6 pagi. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan jemaat dan doa, bisa menghubungi hotline GBI Real 18 yang tersedia di layar. Bagi jemaat yang merindu memberikan persembahan, bisa scan QR Code atau transfer via rekening yang tersedia di layar. Kami rindu untuk saudara turut serta dalam doa puasa bersama yang diadakan dari tanggal 1 sampai 21 Desember 2021. Kami juga rindu untuk saudara untuk mengikuti doa pagi yang diadakan pukul 6 pagi via Zoom dengan ID dan passcode yang tersedia di layar. GBI Real 18 juga memiliki menara doa 24 jam via Zoom dengan ID dan passcode yang tersedia di layar. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bergabung dalam ibadah online ini. Tuhan berkati kami supaya kami boleh memuji menyembah-Mu dan mendapatkan berkat dari khotbah yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk persembahan yang diberikan kiranya bermanfaat bagi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya yakin kita bersukacita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass, yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasihnya bagi umat manusia, sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasihnya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal, sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya, maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan, dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia, bahwa Bapa mengutus anaknya, Kristus Yesus, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Perayaan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat,
orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, dan selamat Natal. Shalom GBI Raya 18. Mari bersama-sama kita datang memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Tuhan bersuka karena kehadiran-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Mari lebih lagi katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi. Kami puji Engkau Tuhan. Yes. Karena Tuhan rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Mari sama-sama nyatakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Kami percaya rahmat-Mu baru Tuhan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Kami bersyukur Engkau yang lahir bagi kami adalah Allah kami yang ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku.
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, nama-Nya kekal. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhan kami ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Mari nyatakan, tak berubah kasih-Nya setiap hari. Amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kau ajaib Tuhan, oh, lebih lagi nyatakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, amin, kekal selamanya, tak berubah. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Mari sama-sama nyatakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat. Oh, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari angkat tangan kita dan nyatakan, tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib lagi. Nyatakan Dia ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Oh, oh, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada, katakan ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus. Kami mau sembah, kami mau tinggikan nama-Mu saat ini Tuhan. Haleluya.
tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu kami berseru Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Yesus. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Kami percaya, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama lebih lagi nyatakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hidup kami menyembah-Mu Tuhan.
pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Yesus layak. Terima pujian, Kau yang layak Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Lebih lagi sama-sama, sebab Kau layak. Yesus layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Kami agungkan Yesus, Raja. Mari sekali lagi sama-sama nyatakan, sebab Kau layak Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Oh Shikira labara shandara marashani. Terima kasih Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh ada di minggu yang ketiga ini Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan anugerah-Mu. Pujian penyembahan yang kami sudah naikkan, biar semuanya itu menyenangkan hati-Mu. Dan di dalam hadirat-Mu kami akan duduk diam untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah melalui bibir hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, nyatakan pewahyuan-Mu yang baru turun di tengah-tengah kami. Dan urapilah setiap kami. Hamba menyadarinya, persiapan pengetahuan semua terbatas adanya. Oleh itu pewahyuan-Mu yang baru turun di tengah-tengah kami. Dan urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara Bapak Ibu yang saya kasihi. Karena anugerah kita boleh ada di minggu yang ketiga dan siap untuk merayakan Natal nanti di puncak perayaan Natal kita. Dan saudara, hari ini kita akan belajar tentang pakailah kehidupan yang baru untuk memuliakan Tuhan. Dan saya berdoa biar selama kita perayaan Natal ini kita sudah mengalami kelahiran baru, kita sudah menjumpai Tuhan, perjumpaan Tuhan dengan pribadi dan akhirnya kita akan dipakai Tuhan menjadi alatnya yang luar biasa. Kolose 3 ayat 1 sampai 4 katakan begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Saudara yang saya kasihi, kalau kita baca tentang kisah ini, pesan Paulus untuk jemaat yang di Kolose, Paulus menegaskan sebagai seorang percaya, carilah perkara dan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan hanya di bumi saja. Berkonsentrasi pada perkara-perkara di atas, bukan yang ada di bumi, saudara. Yang sudah diurapi oleh kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini, sebab kamu telah mati, kata firman Tuhan. Nah, mati di sini bahasa Yunaninya ditulisnya apetenete. Apetenete ini kata suku kata aktif indikatif.
Artinya saudara, ini menunjukkan proses yang terus berlangsung. Jadi kematian dalam hidup kita saudara, kematian Kristus di atas kayu salib, tapi kematian yang terus menerus yang harus kita alami. Ini bagian proses dalam kehidupan kita. Mematikan daging, mematikan keinginan-keinginan duniawi, memikirkan perkara-perkara di atas. Itu maksudnya daripada aptnete saudara. Ya. Nah jadi saudara, di Kolose 3 ayat 5 sampai 6, firman Tuhan katakan begini. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat yang ke-6 katakan, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Nah saudara, kita akan lihat tabel ini saudara. Ya, tabel antara dosa, first tanda-tanda kasih. Kalau kita lihat tabel ini saudara, dosa dari sikap dan perilaku seksual. Terus tabel yang kedua, dosa dari perkataan. Yang sebelah kanan saya itu ada tanda-tanda kasih. Nah kalau kita lihat 3 kelompok ini saudara. Yang pertama dari dosa dari sikap dan perilaku percabulan. Ya, perilaku seksual, yaitu percabulan. Tanda dosanya itu marah, geram. Tanda kasih, ya tanda-tanda kasih itu belas kasihan. Kalau kenajisan, kejahatan, itu kemurahan di dalam tanda kasih. Hawa nafsu, fitnah, itu di tanda kasih ada kerendahan hati. Nafsu jahat, kata-kata kotor, itu di tanda kasihnya adalah kelemah lembutan. Keserakahan atau dusta, di tanda kasihnya adalah kesabaran dan pengampunan. Nah, Paulus menyuruh kita dan membuang hal-hal dosa, terutama dosa seksual dan perkataan yang akan merusak dan menghancurkan kehidupan setiap kita. Oleh itu saudara, biarlah hari-hari ini kita memikirkan perkara-perkara yang di atas dalam merayakan Natal kali ini dan sekaligus mematikan manusia kedangan kita. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya berharap biarlah pujian ini menjadi komitmen kita. Kita mati dari kedagingan kita, saudara. Dan biarlah apa yang kita lakukan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saudara, Kolose 3 ini, saudara, di mana Paulus kembali mengajarkan kita, nanti kalau saudara baca di Kolose 3 ayat 12 sampai 17, saudara. Paulus menawarkan suatu strategi. Ya, Paulus menawarkan suatu strategi untuk menolong kita untuk memakai kehidupan yang baru bagi
Allah kita dari hari ke hari. Dan ini strategi untuk menolong kita bisa memakai kehidupan kita yang baru ini untuk dipakai Tuhan dari hari ke hari. Semakin hari dan saya yakin percaya hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Apa strateginya saudara? Yang pertama yaitu tirulah belas kasihan Kristus dalam sikap mengampuni. Biarlah saya berharap saudara, terutama anak-anak muda, fans kita yang menjadi tokoh sentral kita adalah Yesus. Kita tiru dan kita teladani hidupnya. Jangan yang lain saudara. Ya. Oleh itu Paulus pun mengajarkan tirulah ya belas kasihan Kristus dan sikap mengampuninya. Di ayat 12 dan 13 katakan begini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah dalam seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, ini yang Tuhan mau. Dan saya rindu mengajak kita di saat-saat kita momen-momen Natal ini, saudara. Yuk, saya pikir nggak ada solusi, nggak ada penyelesaian yang terbaik selain kita mengampuni. Mungkin masih ada ganjelan, ada kesalahan, mungkin kita terluka, kita tersakiti dengan berbagai hal dan mungkin dengan berbagai orang. Mungkin yang biasanya orang yang menyakiti kita itu bukan orang Papua, bukan orang jauh, tapi justru orang-orang dekat kita. Oleh karena itu saudara, biar kita belajar hari ini, Paulus memberikan strategi dalam kehidupan kita, yaitu mengampuni. Ya, mengampuni. Dan saya berharap yuk kita saling mengampuni, lepaskan pengampunan supaya sebenarnya kalau kita mengampuni bukan hanya saja untuk orang yang bersangkutan. Tapi kalau kita bisa melepaskan pengampunan sebenarnya untuk kesehatan diri kita. Banyak secara medis membuktikan saudara, banyak penyakit ditimbulkan karena hormonal dalam tubuh kita karena kita nyimpan dendam. Tidak bisa mengampuni. Sehingga radikal bebas ada dalam tubuh kita. Oleh karena itu saudara, saya rindu mengingatkan kita kalau Bapak Ibu mau sehat, lepaskan pengampunan. Jangan nyimpan, jangan sakit hati, jangan ada kekecewaan. Mari kita ngampuni, kita lepaskan pengampunan. Ya, kita tiru apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Hal yang kedua, strategi yang kedua yaitu biarkan kasih menuntun hidup kita. Biarlah hidup kita dituntun oleh kasih. Ayat ke-14 katakan begini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kita. Saudara, biar ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, kasih yang akan menuntun kita. Biar hati kita dipenuhi dengan kasih Kristus. Ya, kalau kita kasih Tuhan yang sempurna memenuhi hidup kita. Saya yakin percaya saudara. Banyak hal yang terjadi kita bisa selesaikan dengan baik saudara. Saya rindu biarlah kita hari-hari ini masuk hadirat Tuhan lebih dalam. Dan Tuhan akan membawa kesembuhan dalam kehidupan kita. Hadiratmu membawa kesembuhan. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Strategi yang ketiga yang diajarkan oleh Paulus dalam menumpang kehidupan kita adalah biarkan damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Mari saudara kita biarkan hidup kita damai sejahtera Kristus
memerintah atas hati kita. Ayat yang ke-15, A-nya dari Kolose 3 katakan begini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara, kita dipanggil Tuhan untuk pelayanan pendamaian. Kalau saudara baca di Korintus, saudara. Tuhan mau supaya kita ini, pelayanan kita membawa damai. Kehidupan kita membawa damai. Dan apalagi saudara hari-hari dalam situasi keadaan seperti ini, saudara. Kemarin beberapa waktu lalu saya baca ada satu data yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, saudara. Bahwa hari-hari ini, saudara, profesi yang dicari banyak orang adalah problem solving. Itu 63%, itu yang paling tinggi, saudara. Dari yang teknisi semua macam itu di bawah 63, saudara. Dan ternyata problem solving itu 63%. Dan berarti ini paling banyak dicari orang hari-hari ini ke depan. Dan yang paling rendah yaitu pekerjaan fisik. Memang pekerjaan fisik tidak mungkin hilang. Selama kita masih hidup kita butuh orang pelayanan fisik. Tapi itu semakin turun persentasinya. Kenapa? Sebagian besar pekerjaan akan digantikan oleh mesin, saudara. Nah, saudara, 63% itu problem solving. Jadi saya ingin percaya itu terjadi juga buat anak-anak Tuhan. Orang-orang Kristen hari-hari ini dibutuhkan oleh masyarakat dimanapun saudara berada. Sebagai problem solving. Engkau akan ketemu dengan kita, masalah mereka bisa diselesaikan dengan baik. Biar setiap kita boleh menyelesaikan, membawa pendamaian dimanapun kita berada. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang keempat, saudara, yaitu strateginya selalu bersyukur. Ayat yang ke-15b-nya katakan, dan bersyukurlah. Bersyukur. Nikmati, saudara, dalam kehidupan ini dengan apapun yang terjadi, enak atau tidak, sakit atau sehat, tetap bersyukur. Amin, Bapak Ibu. Bersyukurlah. Lebih hari-hari ini saya mengajak kita, Tuhan mau kita lebih banyak. Ini strategi yang diajarkan oleh Paulus. Supaya kehidupan kita boleh mengalami, bisa dipakai Tuhan menjadi alat yang dahsyat. Menjadi messenger-messenger yang menyelesaikan amanat agung. Selalu bersyukur. Lebih banyaklah bersyukur. Jangan hanya keluh kesah dan komplain yang keluar dari kehidupan kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Yuk kita angkat pujian ini. Bersyukur buat kasih-Mu yang selamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ya senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kelima, saudara, strategi yang kelima adalah simpanlah firman Allah di dalam diri kita setiap waktu. Firman Tuhan yang kita baca, kita perlu simpan dalam hati kita. Makanya di ayat ke-16 katakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi saudara, mari kita simpan firman Tuhan. Oleh itu saya tidak pernah bosan-bosan terus mengingatkan kita, bacalah Alkitab setiap hari, saudara. Ya, setiap hari baca, saat teduh saya pribadi, renungkan firman Tuhan. Dan firman itu saya mengajak kita, saudara, Bapak Ibu, mulai belajar menghafal ayat. Bukan sekedar dihafal tapi diperkatakan dengan iman. Itu artinya kita bisa tersimpan. Firman Tuhan kita terus perkatakan, kita ngomong, kita deklarasikan dengan mulut kita. Dan saya yakin percaya apa yang difirmankan itu ketika kita baca dan kita merenungkan.
dalam bentuk logos, tulisan di firman. Ketika kita baca dan kita renungkan, kita simpan dalam hati. Dan itu merubah menjadi rema dan perkataan itu penuh kuasa. Dan firman itu punya daya cipta yang tidak ada menjadi ada. Yang jelek bisa jadi baik. Kutuk akan jadi berkat ketika engkau yang penuh kuasa mendeklarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh itu perkatakan firman Tuhan dan simpan firman Tuhan dalam hidupmu. Strategi yang keenam yang terakhir, hiduplah sebagai wakil Yesus Kristus. Hiduplah sebagai wakil Kristus, sebagai duta kerajaan Allah. Kita bukan orang-orang nomor 2, saudara. Kita bukan orang-orang tersisi, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, engkau orang-orang yang dipakai Tuhan. Engkau orang-orang yang diurapi Tuhan. Oleh itu engkau menjadi duta kerajaan Allah. Jangan minder. Jangan takut karena iman kita terus kita disisikan. Nggak usah pusingkan itu, saudara. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau orang pilihan Tuhan. Oleh itu kita menjadi wakil Tuhan. Kita akan menyelesaikan amanat agungnya Tuhan. Ayat 17 katakan begini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita akan puji ini. Ya Tuhan punya mula. Yuk. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran dan segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan-Mu. Hosana. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Bapak Ibu, 6 strategi yang diajarkan oleh Paulus supaya kita bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya, menjadi messenger-messenger di akhir zaman ini, saudara. Saya rindu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara. Saya ingin percaya 6 hal ini kita pasti bisa melakukannya, saudara. Oleh karena itu kita harus hari-hari ini ke depan. Mari saya mengajak kita, saudara, lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara. Kita biar menyatakan belas kasihan Tuhan. Lebih lagi, biarlah kasih kita terus menuntun kehidupan kita. Yang ketiga, biarlah damai sejahtera memenuhi setiap kita. Yang keempat, biar kita senantiasa selalu bersyukur. Dan kita simpan firman Tuhan dan kita perkatakan dengan iman. Dan hidup menjadi wakil-wakil Tuhan di muka bumi ini. Oleh itu saya ingin percaya Tuhan akan memakai kita untuk menyelesaikan amanat agung. Dan saya berdoa biar setiap kita menjadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman ini. Di Natal ini. Dan kita akan persembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk hormat. Kemudian engkau akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu, berkat-Mu yang telah Ku terima. Sempat membuat
matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan katakan sekarang hatimu, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Jesus, Jesus, Jesus. Sekarang terima urapan Tuhan. Terima api Pentakosta ketiga. Terima dalam nama Yesus. Roh Kudus, urapi setiap umat-umat-Mu. Dimanapun umat-Mu berada saat ini, urapi penuh dengan Roh Kudus, penuh kuasa, penuh dalam nama Yesus, Tuhan. Dan kami terima urapan yang baru Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kebebasan terjadi dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Kau sudah mengurapi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan kami terima urapan yang baru, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihibur, yang berbeban berat sudah diangkat dalam nama Yesus, yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga kami sehat dan kuat di dalam Engkau ya Bapa. Bahkan dalam hadirat-Mu tidak ada lagi yang kesakit, semua kami sehat dan kuat di dalam Engkau. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, tidak ada yang berkekurangan, semuanya tercukupi dengan baik dan berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Oh, sampai generasiku diselamatkan, sampai generasiku diselamatkan. Mari buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.